Mbaknya Namanya punya target freelance. nggak? Target. Misalkan target mau nikah kapan gitu. Selamat sore Sobat DPD 6 Yogyakarta yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kereta Api Service dengan Mbak Putri ya. Iya. Iya. Temanya sore hari ini adalah senyuman manis Sri Kandi di tengah pandemi. Ini tim kami sangat sesuai sekali memilih tema dan juga narasumber ya. Iya. Karena temanya manis, narasumbernya juga dicarikan yang manis. Ya. Oke, Mbak Putri apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kabar Luar baik ya. biasa. Mbak Putri, ini sebagai prami ya Mbak ya di Iya, kereta ya? Train attendant. Train attendant. Betul. Udah berapa lama Mbak kerja di Preska? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Iya. ya? Setahunnya berapa Mbak? Maaf, saya jadi sok lupa gitu ya Mbak. Kalau ini tatapannya luar biasa sekali. Ini sesuai sama temanya, manis sekali. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke Mbak, tadi 2 tahun setengah ya? Iya. Langsung begitu masuk langsung jadi prami atau ada pelatihan semacamnya itu dulu sebelum menjadi prami? Awalnya masuk itu saya jadi PHL, freelance-nya pramugari. Itu selama 1 bulan. 1 bulan lalu setelah 1 bulan ada namanya diangkat jadi PKWT. Itu langsung kontrak 2 tahun. Dua Langsung tahun. 2 tahun iya. Setelah 2 tahun langsung habis kontrak diperpanjang 1 tahun lagi. Iya, bentar Mbak. Ini kan namanya prami Mbak ya. Iya. Mungkin teman-teman ini banyak yang belum tahu. Prami itu kepanjangannya dari apa sih? Pramugara, pramugari kereta api. Oh, artinya itu ya juga baru tahu loh Mbak. Kalau prami itu pramugara, pramugari, kereta api. Oke. Tugasnya apa aja Mbak kalau jadi prami itu Mbak? Tugasnya pokoknya kita lebih ke pelayanan. Pelayanan terhadap penumpang, kepuasan penumpang pertama. Yang kedua kita juga ada target Mas. Beda kalau misal kayak yang pramugari pesawat ya itu cuman di pelayanannya aja. Mungkin di sisi lain juga ada penjualan. Kita juga ada penjualan kita juga ada target, tapi lebih diutamakan di pelayanan. Oh Seperti gitu. itu. Jadi setiap perjalanan itu ada target yang harus dipenuhi Iya. dalam pemasaran produk-produknya ya. Iya, betul. Oh, produknya apa aja Mbak? Oh ini ya Mbak ya produknya Mbak ya. Iya, Oh ini ini yang ada di bawah produk nih ya ini. contoh-contohnya nih Mbak ya. Betul. Ini produknya apa aja Mbak bisa dijelaskan? Ini ada sambal asap cumi merah, sambal cakalang, terus cumi hijau juga. Terus ini juga ada baksonya kereta. Ini baksonya kereta? Iya. Kereta masa ada baksonya Mbak? Ini mungkin bakso yang dijual di atas Iya, kereta gitu betul. Mbak ya. Oh saya pikir bakso kereta gitu Mbak. Ini juga ada rendang padang, nasi rendang padang. Jadi ini teknisnya disajikan di atas kereta. Ini langsung bisa dimakan atau perlu dimasak dulu Mbak? Kebetulan ini menu frozen food. Oh frozen Iya, food. frozen food. Jadi kita panaskan dulu dengan microwave seperti itu. Bakso ya tanpa Bakso, pengawet. iya, tanpa Sehat Mbak ya berarti ini Mbak. Sehat Mas, ada dijamin sehat. terdaftar juga di BPOM ya ini ya. Betul. Jadi mungkin untuk para penumpang di kereta nggak perlu lagi ya, nggak Iya, perlu nggak meragukan perlu lagi. Betul. Cara ordernya juga mudah Mas. Gimana ordernya Mbak? Kan nggak perlu datang ke kereta makan langsung. Bisa lewat Tere, bisa lewat Lokomat. Itu aplikasi Masnya download aja. Oh. Sudah ini ya. Iya, aplikasi. Ada Lokomat. aplikasinya ya di Android ya. Betul. Kalau model dulu kan ini Mbak ya untuk praminya menawarkan keliling iya. itu bisa juga lewat itu. Bisa. Selain misalkan lama nih pramunya, pramugara pramugarinya lewatnya juga nggak setiap saat kan. Kita ada 30 menit sekali kita jalannya. Misal setelah 30 menit masnya ibunya mau order tapi mereka belum jalan, itu bisa lewat Lokomat, bisa lewat Tere, teman Reska. Ya, tapi terbatas saat kita naik kereta Mbak ya, nggak bisa delivery order sampai rumah. Nggak bisa. Nggak bisa, Iya. karena konteksnya kan di atas kereta Mbak ya. Iya, Mbak ya serius betul. banget ya ini. Oke, jadi intinya ini mempermudah kita Mbak ya. Jadi nggak usah capek-capek untuk teman-teman atau penumpang, nggak usah capek-capek bawa bekal, bisa kita cari makanan yang sehat, yang higienis ya di atas kereta ya. Mudah juga Mbak ya Iya, cara pemesanannya ya. disediakan, betul. Oke Mbak, ini kan tadi Mbaknya udah 2 tahun setengah ya jadi prami Mbak. Suka dukanya jadi prami apa Mbak? Banyak sukanya apa dukanya?
Banyak sukanya sih. Sukanya? Sukanya pertama punya pengalaman baru, bisa jalan-jalan dari ujung Pulau Jawa sampai dari ujung Banyuwangi sampai ujung Pulau Jawa Jakarta seperti itu. Mbaknya itu naik kereta apa jalan jadi Prami itu? Kok bisa jalan-jalan? Jalan-jalan di dalam kereta. Oh, kan jalan-jalan di atas Iya, kereta gitu ya. betul. Relax Mbak, santai Mbak ini Mbak ya. Jadi menghilangkan ketegangan sambil bercanda Mbak ya. Saya juga kalau nggak bercanda saya gagal fokus ini Mbak. Baru kali ini saya dapat bintang tamu seorang wanita. Kemarin ini bapak-bapak semua dan itu senior-senior semua. Jadi beban juga. Iya. Kalau dukanya apa Mbak? Dukanya jarang pulang. Jarang pulang. Jarang pulang. Soalnya kan penempatannya dari awal saya penempatan bukan di domisili ya Mas. Pertama kali penempatan itu di Surabaya. Di Surabaya itu liburnya juga pendek ya. Jadi kalau misal pulang harus memakan waktu lama. Liburnya nggak tentu gitu. Liburnya juga Nggak harus tentu. Sabtu Minggu gitu nggak. Iya. Lah kalau domisilinya aslinya mana? Aslinya Kutoarjo. Oh, Kutoarjo. Iya, betul. Ditugaskan di Surabaya. Surabaya. Betul. Kalau sekarang tugasnya di Di BO6. BO6. Iya, Yogyakarta. Deket ya, bisa pulang pergi langsung Iya, pakai lebih Pramex dekat. ya. Betul. Selama menjadi Prami itu Mbak, tadi kan sudah ada suka dukanya kan. Mungkin ada nggak hal-hal yang paling berkesan selama menjadi Prami? Hal yang berkesan sempet ini apa namanya dapat penumpang itu orang ibu-ibu, dia ibu-ibu tua itu benar-benar sendiri Mas. Jadi kayak apa dari awal keberangkatan sampai turun kereta akhirnya ibunya sampai tujuan akhir ibunya itu kayak benar-benar kita menolong ibunya gitu. Karena ibunya sendirian, Iya, sudah tua. Sudah tua, iya. Saya pikir dukanya kalau misalkan nih seorang Prami kan mengatasi atau menghadapi berbagai tipe penumpang ya. Komplain, Sering ada nggak itu ada penumpang yang komplain atau mungkin ada yang goda-godain gitu? Ya pasti ada. Soalnya kan sifatnya orang juga beda-beda ya Mas ya. Sempet komplain gara-gara makanannya lama atau kan kalau misal krunya terbatas terus alhamdulillah kereta makannya rame gitu, pesanan banyak, pasti pada mintanya tuh pada pengen cepet gitu. Tapi kita juga menghadapinya juga sabar, terus kita layanin dulu, maksudnya kita dengerin keluhannya seperti apa, terus kita minta maaf. Ada yang suka godain iseng-iseng gitu nggak? Yang sekedar nanya, Mbak IG-nya berapa apa gitu kan? Iya, Ada nggak? Ada juga. Gimana cara nanggepinnya Mbak? Buat apa ya Mas, seperti itu. Terus misal minta nomor apa Mas, nomor rekening atau apa seperti itu. Berarti sudah ada trik-triknya ya Iya. untuk mengatasi istilahnya biar penumpang itu juga nggak tersinggung ya. Oh gitu, cerdas berarti Anda ini Mbak ya. Jadi susah juga tapi ya pekerjaan Anda ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga harus menjaga agar para penumpang itu tidak tersinggung. Betul. Gitu. Nah tadi kan kalau saat ramai nih, berarti Mbaknya kan makin capek. Kalau secara pribadi Mbaknya senang kalau ramai atau saat sepi? Ya pasti seneng rame Mas. Senang ramai ya? Iya, Karena soalnya targetnya tadi ya tercapai betul, ya? pertama targetnya tercapai, kedua kita perjalanannya misal nih 7 jam, 8 jam, itu nggak terasa, tahu-tahu udah sampai tujuan akhir, seperti itu, nggak jenuh. Nggak kerasa, tahu-tahu sudah sampai tujuan. Iya. Kalau targetnya tadi selain dari ini apa namanya pemasaran produknya apa lagi Mbak? Targetnya paling dari ini produk aja, penjualan. Mbaknya Namanya punya target freelance. nggak? Target Misalkan target mau nikah kapan gitu? Insya Canda aja, Mbak. Allah. Insya Allah. Udah ada calonnya belum Mbak? Insya Allah Mas. Waduh ya Allah, langsung ini nanti yang nonton pada banyak yang patah hati. Ya. Nah ini kan sudah punya calon nih Mbak. Pernah nggak ada keluhan dari misalkan temannya Mbak atau pasangannya Mbak itu karena kan pekerjaannya kalau Prami itu ikut kereta ya, ya dan jadi sampai kan juga jarang libur. Ada keluhan nggak? Keluarnya pasti ada, maksudnya kayak apa namanya, kerjanya kok jarang pulang. LDR pasti LDR iya, ya. iya. Harus apa ya, sama-sama percaya aja sih. Kalau harus Saling menjaga kepercayaan iya, ya. harus meyakinkan juga, apa namanya, kan tujuannya juga kerja, nggak aneh-aneh juga seperti itu. Nah itu kan tadi sudah ada komplain. Terus cara membagi waktunya, membagi waktu Mbak Putri dengan keluarga, dengan yang itu tadi disebutkan, saya pacar atau calon suami nih enaknya nyebutnya? Insya Allah
Insya Allah. Berarti mbaknya manggilnya Insya Allah gitu. Insya Allah. Oh iya, Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terlaksana mbak ya. Amin. Gitu. Cara mengatasi kan kalau kadang-kadang ini misalkan nih sedang sepi, nggak ada pembeli di kereta makan juga. Nah itu kan perjalanannya kadang-kadang malam. Nah itu cara mengatasi ngantuknya gimana itu? Kalau misal mengatasi ngantuk kita tuh biasanya ini masih sipan, jadi istirahatnya bergantian. Kita kan juga melayani tuslah selimut ya. Jadi di setiap stasiun antara kita harus ada yang ngasih tuslah selimut tersebut. Jadi kita pasti misal satu istirahat, yang satu jaga. Seperti itu. Nah kalau kedinasannya itu seperti apa? Kalau semacam masinis itu kan misalkan dari Jogja ke Jakarta itu kan ganti di Purwokerto. Kalau mbaknya sama kru ganti atau enggak? Kalau teman-teman train attendant biasanya ini mas, dinasannya full. Dari stasiun keberangkatan misal saya penempatannya di BO6, stasiun keberangkatan awalnya dari BO6, misal tujuannya ke Jakarta. Jakarta berarti full dari BO6 dari Yogyakarta sampai Jakarta. Gitu ya. Susah nggak mbak jadi prami itu mbak kerjaannya? Dibilang susah ya enggak, dibilang enggak ya susah. Nah itu kan Ya, kadang-kadang kan kita lihatnya jalan di kereta sambil keretanya kan bergoyang-goyang itu bawa makanan, itu ada pelatihan khusus nggak di situ? Nggak ada. Awalnya aja ada. Misal seperti kamu bawa traynya harus seperti ini gitu. Terus keseimbangannya seperti ini gitu ada. Itu dari awal masuk mas. Berarti memang ada pelatihannya sendiri juga ya berarti ya. Kadang-kadang kan kita ngelihatnya juga, berat juga ya nih kerja prami nih lewat gerbong itu kan di antara kereta ke kereta bawa makanan itu kan. Tapi udah biasa juga ya. Iya, awal-awal emang sulit ya, tapi lama-lama kan jadi terbiasa gitu, jadinya enak. Lama-lama Jadi terbiasa. Oke mbak, gitu. Nah sekarang kan lagi masa pandemi nih mbak. Mbaknya sebagai seorang prami, bagaimana caranya untuk menjaga dalam kondisi pandemi ini biar bisa kerja tapi tetap sehat mbak? Pertama kita dari kantor kan kita pasti dibekali vitamin ya mas. Jadi setiap dinas kita ada dikasih vitamin, terus disediakan masker, disediakan face shield. Setelah itu kita juga dikasih kayak hand glove gitu buat menjaga kekebalannya. APD istilahnya mbak ya? APD yang lengkap. Ada persyaratan nggak harus misalkan setelah turun dinas harus rapid test atau semacamnya itu sebelum tugas itu? Kalau misal kayak surat sehat rapid test itu sebelum keberangkatan mas. Setiap sebelum keberangkatan harus rapid test? Surat sehat. Surat sehat? Iya surat sehat. Nah ini mbak, misalkan nih ada teman-teman yang ingin menjadi prami, itu teknisnya seperti apa mbak? Kalau misal teman-teman pengen jadi prami itu pertama tinggi badan, berat badan pasti, terus nilai. Terus kalau sekarang kan PT Reska kan udah menyediakan pendaftarannya melalui web ya mas. Iya, lewat web ya. Web itu paling bisa masuk di webnya Reska, terus mengisi biodata yang udah disediakan seperti itu, terus memenuhi kriteria yang disyaratkan ya. Penampilan kalau untuk tinggi badannya 160 ya untuk cewek. Kalau cowok lebih tinggi lagi 170. Tinggi juga ya, kayak model jadinya ya. Gitu ya. Nah kalau yang cowok sama yang cewek, nah itu apakah sama juga tugasnya itu nanti? Apakah maksud saya nanti tugasnya yang prami yang perempuan ya, tinggal istilahnya mencari orderan, nanti yang laki-laki yang nganter-nganter itu apa sama tugasnya? Sama. Sama. Iya, kita dituntut semuanya harus bisa. Soalnya kan dalam setiap dinasan kan nggak selalu ada cewek cowoknya. Kadang satu kereta ada yang dapat prami semua, ada yang dapat prama semua, gitu. Jadi saya pikir itu harus satu kereta itu harus prami berapa, prama berapa, tapi ternyata enggak dong. Enggak, iya. Bisa prami semua, bisa prama semua. Iya, betul. Oh gitu. Saya pernah dengar nih mbak, yel-yel prami itu mbak. Yel-yel prami ya. Coba mbak, gimana mbak biar kita juga. Saya jawabnya Reska gitu ya. Iya. Coba mbak. Siapa kita? Reska. Siapa kita? Reska. Siapa kita? Reska. Reska itu
yang fresh, fresh and cheerful. Wah. Harus ceria, Mas. Harus ceria? Ya. Ini bukan yang nggak ceria, Mbak. Gimana, Mas? Iya, saya itu pandangannya Mbak itu mengalihkan kayak, jadinya saya susah konsentrasi nih. Luar biasa, ini tamu pertama kali yang membuat saya susah untuk konsentrasi. Oke, itu setiap mau keberangkatan harus menyampaikan yel-yel itu, mengucapkan yel-yel itu. Iya, jadi kita pra perjalanan itu kita ada nanti ada laporan setiap pembawaannya apa, terus apa namanya krunya siapa, terus kita harus ada yang namanya foto sinergi. Foto sinergi? Foto sinergi ya, itu nanti disampaikan di grup, ada grup namanya grup sinergi. Foto sinergi itu ada prama, prami, terus sama OTC, petugas kebersihan yang di kereta. Nah itu, setelah itu kita yel-yel, nanti disampaikan juga di grup sinergi. Seperti itu. Jadi itu termasuk dalam SOP-nya Iya, juga ya? ada SOP-nya. Itu tujuannya biar kita tuh mau berangkat, kita tuh udah semangat. Gitu. Ya memang semuanya harus semangat lah ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Katanya kalau semangat badan kita jadi sehat, imun kita kuat gitu kan. Betul. Oke Mbak, saya juga semangat ini tadi begitu tahu bintang tamunya dari Reska. Nah, selama dalam waktu 2,5 tahun ini Mbak menjadi perami Mbak, perasaan bangga apa yang bisa Anda sampaikan untuk teman-teman ini nanti yang mereka ingin jadi perami, menjadi prama atau perami itu? Bangga sih pasti ya. Soalnya apa ya? Saya jadi bisa kayak dalamin dunia perkereta apian itu seperti apa, jadi tahu-tahu nama kereta, stasiun-stasiunnya juga seperti apa, terus orang-orang kereta itu seperti apa sih gitu. Banyak sih yang bilang teman-temanku dulu gitu ya, bilangnya enak ya jadi perami, jadi pramugari kereta, jalan-jalan setiap hari, pasti itu yang sering dilontarkan orang gitu. Tapi juga ini Mbak ya, nggak semudah yang dibayangkan ya kan. Orang lihatnya oh enak nih kerjanya cuma jalan-jalan, tapi di balik itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Luar biasa. Jadi istilahnya bangga, tidak semua orang itu mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang prami, dan bangga juga sudah bekerja mampu untuk istilahnya membanggakan kedua orang tua juga Mbak ya. Luar biasa, salut sekali nih. Nah gini Mbak, sekarang kan lagi masa pandemi nih, apa namanya, untuk pengaruhnya masa pandemi ini terhadap, tadi kan disampaikan nih ada target harus misalkan dari penjualan produk-produk ini, apakah mengalami perubahan? Pengaruhnya saat pandemi ini pasti berpengaruh ya Mas. Pertama dinasanya kita juga berkurang, soalnya kan kereta juga banyak yang nggak jalan. Maksudnya kan itu di keretanya berkurang, jadi kan dampaknya apa gitu loh Mbak? Dampaknya di dinasannya yang misal seminggu kita bisa 3 kali dinas, 4 kali dinas, kita paling dinas seminggu sekali, 2 kali seperti itu. Lebih sering di rumahnya sih. Apa ya? Kayak sukanya tuh, dukanya kita dinasanya berkurang, sukanya kita lebih sering berkumpul sama keluarga gitu. Iya. Jadi ada efek positifnya, ada negatifnya ya. Terus untuk harapan Mbak Putri ini sendiri, satu harapan pada masa pandemi ini, kedua harapan Mbak Putri menjadi seorang perami ini apa? Kalau yang ketiga saya nggak tanya, harapannya pasti jelas nih karena tadi sudah punya calon ya. Dua itu aja Mbak. Harapannya dalam harapan Mbak Putri dalam masa pandemi ini ya kan, terkait dengan perusahaan seperti apa? Ya semoga pandeminya segera usai, terus semuanya kembali normal, kereta kembali berjalan, dinasan kita kembali normal. Amin. Kalau harapan pribadi dalam menjadi seorang perami ini, apakah istilahnya ingin menjadi seorang perami yang profesional atau kepala perami istilahnya gitu? Kalau harapannya jadi seorang perami, pengennya di kantornya. Di kantornya. Jadi kita lebih jenjang karirnya lebih naik. Oh berarti jenjang karir, ada jenjang karirnya juga ya? Iya ada. Gitu. Nah ini Mbak yang jadi pertanyaan pasti kadang-kadang kan sekarang masih single nih ya, jadi seorang perami. Menurut Mbak nanti ke depannya, misalkan kalau sudah berkeluarga, apakah masih
menjadi Prami atau mungkin berhenti gitu aja? Mungkin enggak ya Mas ya. Soalnya kalau misal bekerja jadi Prami terus harus membagi waktu dengan suami, mungkin ya jarang ketemu, LDR, dan penempatannya bisa dipindah-pindah seperti itu kayaknya susah. Nah mungkin sekarang pas belum menikah dimaksimalkan jadi Praminya. Ada batasan umurnya nggak tuh Mbak jadi Prami itu Mbak? Ada, 25 tahun. 25 tahun. Iya. Berarti syaratnya di bawah 25 tahun dan mensyaratkan single nggak itu? Single. Single? Iya, Oh. single. Pas mendaftar single. Oh gitu. Tapi saat menjadi Prami boleh menikah? Boleh. Gitu. Tapi nggak boleh hamil. Kenapa Mbak? Iya, boleh menikah tapi nggak boleh hamil. Oh gitu ya. Oh iya. Memang aturannya seperti itu Mbak ya? Iya. Iya sih. Bayangin aja kalau Praminya hamil bawa-bawa itu ya, kasihan juga ya. Iya. Oke Mbak, itu cuma sekedar sharing aja. Biar Ini bisa produk-produknya banyak sekali atau masih ada produk lain Mbak? Masih ada produk lain. Kenapa nggak dibawa sekalian tadi? Harusnya dibawa sekalian. Iya, nanti Mbak. Mas main-main ke Reska, boleh. Nanti dioleh-olehin. Kita ada ini, jamu. Jamu apa Mbak? Jadi di awal pandemi kan kereta nggak jalan sama sekali tuh ya Mas. Jadi Reska tuh kayak meluncurkan produk baru, terus aplikasi yang tadi saya bilang Lokomat. Nah itu menjual, di situ ada produknya sambal asap, jamulo, terus Masnya misal mager ini bersih-bersih rumah itu ada home cleaning, fresh laundry juga ya? bisa, iya ada. Download aja aplikasinya Mas, Lokomat namanya. Lokomat Iya, ya. Lokomat. Laundry juga. Laundry. Sampai iya. selengkap Tuh. itu ya. Saya penasaran ini Mbak. Ini kan sambal asap, cumi, cabai hijau. Di dalamnya ada cuminya beneran ini? Iya, ada cuminya. Ini cumi asap yang sambal merah. Ini asli ada cuminya, Ada potongan cuminya. cumi ya. Ini cara masaknya tinggal dipanasin aja. Enggak, udah siap makan. Langsung makan Iya, ini bisa ini? Siap saji nih. Waduh. Ini juga ada sambal cakalang, di dalamnya juga ada suiran ikan cakalang. Harganya terjangkau juga pastinya Mbak ya. Terjangkau, Yang pasti ini ada BPOM-nya jadi kita aman ya. Aman ya, nggak perlu lagi Nggak ragu perlu lagi. Banyak juga. Ini nasi nih, Itu nasi, nasi rendang. rendang. Tinggal makan ada. juga ini Mbak. Itu dipanasin dulu Mas pakai Dipanasin microwave. dulu Ya. pakai microwave. Macam-macam ya produknya ya, luar biasa ya. Iya. Ini termasuk inovasi juga dalam dunia makanan ya berarti ya. Produk Reska sendiri. Produk Reska sendiri. Iya. Untuk mendapatkan ini kalau di aplikasi itu beda nggak Mbak harganya sama saat kita naik kereta itu? Pasti ada. Pasti ada. Iya, tertera. pasti beda. Kalau misalnya yang di atas kereta kan udah termasuk pajak. Kalau yang di Lokomat itu pasti ada potongannya. Nanti ada cashback juga. Berarti memang kadang-kadang ada perbedaan di situ ya? Iya, Oh, lebih gitu. murah kalau yang di aplikasi. Lebih murah yang di Iya, lebih aplikasi gitu. terjangkau. Gitu Mbak. Nah ini kan berarti selain dari tadi untuk pelayanan terhadap penumpang kereta api, termasuk juga mengenai ini penjualan makanan ini Mbak. Nah otomatis kan karena berkurangnya jadwal kereta itu kan otomatis berpengaruh juga terhadap pendapatan di PT Reska Mbak ya. Iya. Nah itu gimana solusi atau cara-cara trik-trik PT Reska untuk bertahan dalam masa pandemi ini? Ya, salah satunya bikin aplikasi Lokomat. Kita promosi terus, dan kita tuh kemarin ada yang namanya direct selling Mas. Direct selling, jadi kita menawarkan seperti catering, seperti produk-produk ini. Kemarin kita menawarkan catering di perusahaan-perusahaan, instansi-instansi seperti Bank BNI, Pegadaian, seperti itu. Terus menawarkan mendirect sellingkan jamu Tadi ya? iya, Jamulo. sama sambal asap. Saya tertarik itu jamulo itu, saya nggak ada ini ya. Jamulo ya. Ya di aplikasi ada ya? Ada, pasti ada. Termasuk sampai untuk manfaatnya minum jamu itu juga? Iya, ada kandungannya gitu. Nah, kalau kita cara untuk mencari informasi terkait dengan Reska itu gimana Mbak? Informasi Reska bisa Iya. dibuka di webnya. Di webnya? www.reska.co.id. Diulang Mbak, mungkin teman-teman nanti banyak yang penasaran bisa menghadap ke kamera Oh, ini. iya. Untuk mendapatkan produk Reska seperti Resclean, home cleaning, terus Res Laundry, terus produk-produk sambal asap, jamulo bisa di-download di aplikasi Lokomat atau menghubungi webnya Reska di www.reska.id.
Terima kasih. Banyak juga tuh kayak yang di Balai Asa itu kan ada juga tuh kantin yang dikelola Reska. Oh iya. Mm-mm. Kalau kantin kita ada 2 kantin Mas kalau di Yogyakarta. Ada di kantin Balai Asa dan kantin Daop. Kantin Daop itu menyediakan berbagai macam makanan seperti nasi sayur gitu. Itu lebih higienis Mas daripada susah-susah keluar. Terus bahaya juga kan banyak COVID. Iya ya. Itu bisa pesan lewat apa namanya Lokomat juga bisa catering. Terus kalau misalkan di Balai Asa bisa langsung datang ke kantin Balai Asa atau di kantor Daop juga udah ada. Dan tentunya dalam menyiapkan maupun menyajikan itu sudah melalui protokoler kesehatan juga Mbak ya. Betul. Jadi kita lebih aman ya, lebih yakin aman mengkonsumsi makanan ini. Dan lebih luar mudah, biasa. lebih murah juga. Oh gitu ya. Tapi kok belakangan ini kadang-kadang saya nemukan beberapa perbedaan Mbak. Ada yang namanya Reska, ada yang KAI Service, itu sama atau enggak Mbak? Oh iya, kita dari apa namanya kemarin event ulang tahunnya kereta api, kita mendapat julukan KAI Service. Ya, soalnya kita kan lebih ke apa namanya bidang pelayanan, makanya kita namanya KAI Service. Oh, Tapi itu sama kayak Reska. Tapi sudah yang sekarang ini sudah berganti nama intinya ya, menjadi KAI Service itu. Ya. Dari yang awalnya Reska Multiusaha menjadi KAI Service. Ya. Terus ya, kalau caranya nanti misalkan nih untuk teman-teman atau untuk para penumpang untuk mendapatkan caranya mendapatkan aplikasi untuk pesan-pesan aneka masakan dan pelayanan dari KAI Service ya. Nah, itu gimana caranya, Mbak? Nanti bisa lihat di deskripsi. Nanti udah dicantumin ada Lokomat, terus di webnya juga. Jadi intinya kita dipermudah ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi. Ya. Deskripsi. Kadang-kadang saya tuh Mbaknya kalau terlalu fokus lihat saya jadi salah ngomong ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri atas kehadirannya dalam acara podcast DPD 6 Yogyakarta ini. Semoga dengan hadirnya Mbak Putri itu bisa menjelaskan kepada khalayak umum dan juga untuk insan-insan perkeretaapian terkait dengan Reska atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KAI Service. Terima kasih sekali Mbak Putri sekali lagi atas waktunya dan semoga semakin sukses. Amin. Oke, demikian obrolan kita dengan Mbak Putri dari PT Reska atau sekarang yang sudah berganti nama menjadi KAI Service. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.